Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arif Nugroho dengan NIM terakhir 40126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kafling dan juga mendelineasi pada aplikasi ArcGIS. Untuk hal yang pertama harus kita lakukan, jika folder yang akan kita gunakan belum terkonek dengan ArcGIS, kita harus mengkonekkannya terlebih dahulu dengan cara membuka katalog, lalu pilih connect to folder, dan pilih folder yang akan kita gunakan. Setelah itu, jika folder telah connect, dalam pembuatan kafling dan delineasi pada kali ini, saya menggunakan peta lembar dari Magelang dan Semarang. Untuk peta lembarnya langsung di drag aja ke ArcGIS. Setelah petanya muncul, kita harus melakukan memilih koordinat sistem yang sesuai dengan peta lembar yang ada. Untuk daerah Magelang dan Semarang merupakan termasuk dalam zona UTM itu 49S. Kalau diklik OK aja, setelah itu kita lakukan georeferencing terhadap peta lembarnya. Ya, untuk cara melakukan georeferencing itu add control point lalu pilih pada bagian pojok dari peta lembar yang ada, lalu klik kanan. Setelah klik kiri lalu klik kanan, lalu input the image of longitude dan latitude. Setelah itu masukkan longitude dan latitude yang sesuai dengan peta lembar yang ada. Untuk longitude-nya itu adalah 110 derajat. Untuk latitude sendiri itu adalah 6 derajat 50 second. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika pada bagian ini petanya menghilang atau tidak terlihat di pada layar, kita ke table of content lalu klik kanan pada bagian peta lembarnya. Selanjutnya itu zoom to layer. Lalu kita melakukan input latitude yang kedua pada bagian bawah kanan. Kita klik kiri lalu klik kanan lagi, kita input masuk latitude lalu masukkan latitude yang ada yaitu 110 derajat 30 menit, dan pada latitude-nya itu adalah 7 derajat 30 menit. Setelah telah dilakukan, jangan lupa untuk mengupdate georeferencingnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan kafling. Untuk hal yang pertama akan kita lakukan dalam pembuatan kafling yaitu memilih rectangle pada bagian drawing, lalu buat kotak di bagian mana saja pada peta lembar, dan untuk mengatur ukuran dari kotak yang telah kita buat, yaitu klik kanan pada kotaknya lalu pilih properties dan size and position. Lalu kita atur size-nya di sini, dan pada kali ini saya akan menggunakan 5 kali 5 km. Lalu langsung klik OK. Nah, setelah ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan mengekspor kotak ini menjadi SHP dengan cara yaitu klik drawing, lalu convert graphic to feature. Untuk bagian ini kita pilih convert polygon graphic, terus select graphic only, dan output save file of feature class-nya kita masukkan di file yang telah kita kita konekkan pertama tadi. Lalu beri nama itu batas kafling .shp, save lalu klik OK. Yes. Nah, setelah itu pembatas kafling atau yang kotak yang telah kita ekspor menjadi SHP itu keluar di table of content. Lalu untuk mengubah warna atau transparency dari si batas kaflingnya itu kita klik properties, dan simbologinya diganti menjadi hollow. Oke. Nah, setelah melakukan pembuatan kafling,
kita akan melakukan delineasi pada kafling yang telah kita buat. Jadi untuk cara pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah duplicate kafling yang telah kita buat tadi dengan cara buka table of content, lalu klik kanan pada kafling yang telah kita buat, lalu klik data dan ekspor data. Kita tulis nama file yaitu formasi, lalu klik OK. Setelah itu untuk melakukan delineasi kita ke editor, lalu klik start editing dan pilih formasi. Dan ini kan bentuknya kita default toolnya yaitu polygon karena dalam melakukan delineasi bentuknya itu polygon. Lalu klik OK. Setelah itu untuk melakukan delineasi kita menggunakan cut polygon tool. Lalu klik aja cut polygon tool pada bagian editor. Nah, jika keluar tanda seperti ini atau peringatan seperti ini berarti kan there is no selection. Berarti kita klik dulu kafling yang akan kita delineasi. Lalu klik cut polygon tool. Selanjutnya kita delineasi formasi yang masuk ke dalam kafling yang telah kita buat. Setelah melakukan delineasi formasi pada kafling kita, selanjutnya kita juga akan melakukan delineasi sungai yang ada pada kafling kita dengan cara yaitu pertama kita save edit dulu, lalu stop editing, lalu kita pilih ke katalog dan pada folder yang telah kita konekan tadi atau kita gunakan pada pembuatan covering dan melakukan delineasi pada kali ini, kita klik kanan lalu new lalu save file. Selanjutnya kita tulis langsung. Dan untuk feature type-nya, karena kita akan menulis sungai yang bentuknya itu garis, kita akan menggunakan polyline. Lalu untuk coordinate systemnya kita ubah juga, itu 49S. Oke. Nah, lalu setelah itu kita ke atribut dan sebelumnya start editing terlebih dahulu. Ke create feature, sungai, line. Selanjutnya kita akan mendelineasi sungai yang ada pada covering yang kita telah buat. Setelah semua sungai yang ada pada dalam covering kita delineasi, kita save editing. Lalu stop editing. Selanjutnya kita akan memberikan nama pada formasi yang ada dalam covering dengan cara yaitu kita ke table of content, lalu pada bagian formasi kita klik kanan dan open attribute table. Selanjutnya pada table option kita klik dan kita add field, lalu kita tulis formasi dan untuk tabnya yaitu text, lalu klik OK. Dan untuk mengedit atau menuliskan nama pada formasi ini itu kita start editing terlebih dahulu. Untuk formasi QTD sendiri yaitu merupakan formasi damar dan QE itu adalah alveum. Jadi untuk bagian atasnya yang formasi alveum kita tuliskan alveum. Dan pada bagian QTD atau formasi damar tuliskan formasi damar. Lalu save edit, editing. Untuk pemberian warnanya kita pergi ke table of content, lalu pilih formasi, lalu properties, dan ke simbologi. Pada bagian simbologi ini kita pilih yang kategoris, lalu file fieldnya kita pilih yang formasi dan add all value. Yang all other value-nya kita checklist dulu, lalu tinggal kita berikan warna yang kita inginkan. Untuk alveum sendiri kita menggunakan warna
cukup mudah. Dan untuk formasi sendiri, formasi damar kita menggunakan warna oranye. Lalu klik OK. Untuk pada bagian sungainya, kita klik 2 kali pada warna line di bawah sungai, tulisan sungai, lalu tinggal pilih color kan, warna biru dan juga ketebalan dari garisnya sendiri. Kita akan menggunakan 1,5, lalu klik OK. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan kafling dan juga mendelineasi pada aplikasi ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.